صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن أمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian yang tadi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang ingin dicapai melalui ibadah puasa. Yang kedua dan yang ketiga adalah kazmul ghaib dan al-afu 'anil nas. Sebagaimana yang saya uraikan tadi, bahwa mengendalikan amarah, memaafkan kesalahan orang lain bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tetapi akan menjadi mudah kalau kita mampu merubah mindset kita, merubah cara pandang kita. Tadi passwordnya, kata kuncinya sudah saya sampaikan, yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita, bahwa memaafkan lebih indah daripada dendam. Orang dendam tidak menyakiti orang lain, tapi malah menyiksa batinnya sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mampu mengendalikan amarah dan memaafkan orang lain? Pandanglah segala sesuatu dari aspek positifnya. Lihatlah segala sesuatu dari sisi baiknya. Kalau ada orang menyakiti kita, ada orang merasani kita, ada orang mengkritik kita, ada orang menghina kita, jangan pernah kita anggap kalau orang itu menghina. Walaupun memang orang itu menghina, tapi kita jangan pernah menganggap kalau orang itu menghina. Rubahlah cara pandang kita.
Kita anggap orang itu bukan menghina saya, orang itu bukan menyakiti saya, orang itu bukan mencaci saya, bukan memaki saya, tetapi orang itu membantu saya menemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Ini salah satu kuncinya. Kalau tadi dianggap berat, kalau kita masih beranggapan ketika kita dicaci orang, ketika kita dimaki orang, bahkan ketika kita dirasani orang, kita menganggap kalau yang ngerasani itu karena tidak suka, karena benci, ingin menyakiti, maka kita akan terbebani. Kita bisa sakit hati. Tapi kalau cara pandang kita yang kita ubah, walaupun memang orang itu menyakiti, walaupun memang orang itu ngerasani, walaupun memang orang itu tidak suka, tapi kita ubah cara pandang kita. Kita husnudzon. Alhamdulillah. Kita balik. Orang itu tidak ngerasani saya, tapi membantu saya menemukan kelemahan dan kekurangan saya. Kenapa demikian? Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik akan ditampakkan oleh Allah kekurangan-kekurangannya. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan menampakkan kelemahan-kelemahannya, yang dari situ ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara kodrat manusia itu paling mudah mencari kesalahan orang lain dan susah mencari kelemahan diri sendiri. Kalau pepatah kita itu mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kalau setiap omongan orang yang tidak baik kepada kita, kita ambil manfaatnya, kita pandang dari sisi positifnya, maka insya Allah kita bisa menenangkan suasana batin kita. Kita tidak akan pernah merasa marah, kita tidak akan pernah sakit hati. Justru apa yang orang bilang, kita jadikan sebagai alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Karena manusia itu tadi yang saya katakan, susah mencari kelemahan diri sendiri, gampang mencari kelemahan orang lain. Sementara orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, dia akan ditampakkan kekurangan-kekurangannya, ya dari situ dia akan melakukan perbaikan dan perbaikan. Jadi hasil kritikan orang lain itu, cacian orang lain, makian orang lain, anggap bahwa itu adalah bagian dari kelemahan kita yang kita belum mampu melakukannya, sehingga akan menjadi kontribusi yang positif bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian akan memudahkan bagi kita untuk melahirkan sikap berikutnya. Ciri yang ketiga, ciri yang keempat adalah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana kita bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan? Tentunya cara pandang itu yang harus kita kembangkan dari diri kita. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa orang itu mencaci, bahwa orang itu memaki, kita merasa sakit hati. Berat bagi kita untuk membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Gampangnya, ada panjenengan itu dihina orang, dicaci orang, kemudian yang menghina itu dikasih uang sebelum beli roti. Bu, mentang-mentang udah kaya kok sombong, udah ingat dulu sampean seperti apa. Terima kasih, ini uang beli roti. Ada di sini kayak gitu. Dihina, dicaci, yang nyaci itu dikasih uang, ada. Kenapa tidak ada? Karena kita menganggap kalau orang itu menyakiti, kalau orang itu mencaci. Tapi kalau kita anggap sebaliknya, orang ini bukan mencaci saya, tapi membantu saya menemukan kelemahan saya. Seandainya ada orang yang mencaci ini, saya tidak sadar kalau saya melakukan kesalahan. Untung ada orang yang mencaci, dari situ saya mengakui kalau saya ada kekurangannya. Berarti kita tidak pernah menganggap orang itu menyakiti kita, tapi orang itu berkontribusi melakukan perbaikan dalam diri kita.
Jadi kita akan merasa bahwa kita ini berhutang budi, sehingga tidak sedikit pun kita akan merasa keberatan untuk membalas kebaikan, kejelekan orang itu dengan kebaikan. Makanya dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah makalah itu disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini ketika mentafsirkan Wallahu yuhibbul muhsinin. Beliau menukil pernyataan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang menyatakan laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaik walakinnal ihsana an tuhsina ila man asaa ilaik. Ihsan itu bukan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tapi ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Jadi kalau kita disakiti, kita dihina, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Ini sikap yang terpuji. Tapi bagaimana kita bisa memiliki sikap ini? Tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita positif, insya Allah sikap ini akan selalu muncul dari diri kita. Orang-orang yang tawadu adalah orang yang selalu berpandangan yang positif. Dia akan selalu melakukan perbaikan. Dari mana dia memulai melakukan perbaikan? Pertama, dari hasil kritikan, cacian, makian orang lain. Yang kedua, kalau itu tidak ada, hasil introspeksi diri. Makanya Sayyidina Umar itu ketika diangkat menjadi khalifah, pertama kali beliau menangis. Ketika beliau dipilih jadi pemimpin, Sayyidina Umar itu menangis. Ketemu dengan Hudzaifah ibn al-Yaman, ditanya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apakah yang menjadikan kau menangis wahai Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, "Saya khawatir," kata Sayyidina Umar, "karena kewibawaan saya, karena kesungkanan masyarakat dan rakyat kepada saya khawatir kalau saya melakukan kesalahan tidak ada orang yang berani mengingatkan, tidak ada orang yang mengkritik, tidak ada orang yang negur." Akhirnya Hudzaifah ibn al-Yaman itu mengeluarkan pedang. "Kalau engkau melakukan kesalahan dan kekeliruan, maka dengan ujung pedang ini saya akan mengingatkan engkau." Baru Sayyidina Umar tersenyum. Apa yang beliau katakan? "Alhamdulillahilladzi arsala li sahiban sayaqawwimuni idza wajadtu." Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada saya seorang sahabat yang akan mengingatkan saya ketika saya sedang melakukan kesalahan. Jadi orang yang mau melakukan perbaikan dalam dirinya, orang yang selalu memandang dari segala sesuatu dengan pandangan yang positif, dia tidak akan marah, dia tidak akan sakit hati ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang mencaci, bahkan orang yang mengkritik. Tentunya seorang pemimpin yang besar, orang yang selalu siap untuk dikritik dan selalu berharap untuk dikritik, selalu berharap ada masukan, karena ia sadar dirinya sebagai manusia masih syarat dengan kelemahan dan kekurangannya, sehingga kritikan, masukan dari orang lain akan dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang nomor 3. Yang nomor 4, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dari mana kita bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan? Kalau sikap yang tadi sudah mampu kita kembangkan, mampu kita tanamkan dalam diri kita. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa yang nomor 5 adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, ia ingat kepada Allah dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang kelima. Orang yang sadar sepenuhnya bahwa dirinya sebagai manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Jadi ketika melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, ingat kepada Allah. Langsung beristighfar. Langsung memohon ampun kepada Allah. Dengan bertekad untuk tidak kembali lagi pada perbuatan yang menyebabkan kita berdosa dan bersalah. Serta kita merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita berdosa. Ini ciri yang kelima. Orang yang apabila melakukan kesalahan ingat kepada Allah. Nah ini kalau kita terjemahkan, kalau melakukan pelanggaran ingat kepada aturan-aturan main yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ingat kepada aturan atau norma yang berlaku di tengah masyarakat, sehingga bertobat dalam arti kembali kepada aturan-aturan itu, kembali kepada aturan main yang ada, kembali kepada jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada apa yang telah menjadi kesepakatan bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah 5 dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang ingin digapai oleh puasa. Yang pertama adalah al-infaq fis sarra wad dharra yang kita bicarakan kemarin. Berinfak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, mampu mengendalikan amarah. Bagaimana yang kedua ini bisa kita capai dengan puasa? Yang pertama sudah kita bicarakan kemarin. Bagaimana yang kedua ini bisa kita capai dengan puasa? Puasa melatih kita kesabaran. Puasa mengajarkan kita kesabaran. Kita dilatih dengan puasa untuk bersabar. Haus kita tahan, dahaga kita tahan, hasrat kita untuk berhubungan dengan keluarga kita tahan, semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang puasa dilarang makan? Kenapa orang puasa dilarang minum? Dan kenapa orang puasa dilarang untuk berhubungan suami istri? Karena ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia, kebutuhan fa'ali bagi manusia. Kalau manusia sudah mampu mengendalikan kebutuhan pokoknya yang paling asasi, yang sangat dibutuhkan oleh dirinya, bersabar untuk tidak melakukan pemenuhan pada masa-masa tertentu, dia mengendalikan diri, maka bersabar pada hal-hal yang lain akan lebih mudah dari bersabar untuk meninggalkan kepentingan yang paling asasi bagi dirinya. Ketika kita dihina orang, ketika kita dicaci orang, yang terganggu apa? Bukan lapar. Yang terganggu bukan haus, tapi yang terganggu adalah privasi, harga diri, nama baik. Padahal nama baik, menjaga nama baik itu adalah tingkat kebutuhan kesekian dari kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok. Orang yang telah mampu mengendalikan kebutuhan paling asasi dalam dirinya, maka dia akan lebih mudah mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini kalau tingkat kebutuhan yang dibagi oleh Maslow itu kan ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, ada kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan. Kalau itu sudah terpenuhi semua, maka ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk menjaga nama baik. Kalau kebutuhan yang paling dasar belum dipenuhi, orang tidak akan berpikir kebutuhan di atasnya. Kenapa orang mencuri? Padahal orang mencuri bisa menurunkan nama baiknya, bisa menghilangkan martabatnya. Kenapa? Karena kebutuhan pokoknya yang masih tertutup, belum terpenuhi. Orang kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan pokoknya terpenuhi, dia sudah baru berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau kita bisa bersabar untuk tidak memenuhi hajat kita pada waktu tertentu, untuk menghindarkan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, kita akan lebih mudah bersabar untuk tergabungnya kepentingan-kepentingan yang lain dalam diri kita. Puasa mengajarkan kita kesabaran, sehingga dengan demikian kita bisa bersabar apabila kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada suatu saat ketika Nabi itu hijrah ke Taif.
Nabi menemui 3 pembesar Taif namanya Mas'ud, Habib, Abdul Lail. Nabi menyampaikan kalau Nabi datang ke Taif ingin mengajak masyarakat Taif bersama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajakan Nabi bukan diterima dengan baik oleh orang Taif. Melainkan 3 pemimpin Taif itu memerintahkan masyarakatnya untuk berdiri di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah sambil memegang batu. Begitu Rasulullah lewat, Nabi diantemi dengan batu sampai kepalanya itu berdarah. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril menunjukkan keperkasaannya, menyatakan, "Ya Rasulullah, amarani Rabbi an uti'aka fi qaumika lima sana'uhu lak." Wahai Nabi, saya datang ke sini diperintah oleh Allah untuk mengikuti apapun yang akan kau perintahkan menghadapi perbuatan orang-orang Taif yang kurang ajar kepada engkau. Tapi Nabi bilang, biarkan malaikat Jibril. Kalau mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu apa sebetulnya maksudku. Kalau mereka tidak mau sekarang ikut, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Akhirnya malaikat Jibril itu mengatakan, "Laqad shadaqa rabbuna alladhi wasafaka fi kitabihil karim bi raufir rahim." Sungguh maha benar Allah yang telah memberikan sifat kepadamu dalam Al-Quran dengan raufur rahim. Betapa halus akhlakmu, betapa lembut hatimu wahai Rasul. Apa yang terjadi kemudian? Nabi malah mendoakan orang-orang Taif dengan doa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah pada kaumku, mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mengerti apa yang aku maksudkan sebetulnya. Pada akhirnya orang-orang Taif tunduk di bawah panji ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi disakiti, diam, dikendalikan amarahnya. Dilempari dengan batu, diam, dikendalikan amarahnya. Ada peluang untuk balas dendam, Nabi tidak membalasnya. Nabi memaafkan, bahkan Nabi membalas dengan kebaikan, dengan mendoakan agar orang-orang itu dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari self-regulation, kemampuan pengendalian diri yang betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah. Kemampuan mengendalikan diri karena menganggap kalau seumpama saja pada waktu itu Nabi marah, Nabi tidak mengendalikan diri, belum tentu orang Taif itu pada akhirnya harus tunduk semuanya di bawah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi saya katakan, orang kuat bukan pegulat, orang kuat bukan petarung, tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan dirinya pada saat dia sedang marah. Bagaimana caranya? Pandanglah segala sesuatu dari aspek positifnya. Ada orang menghina kita, mencaci kita, memaki kita, mengkritik kita, jangan pernah dianggap kalau orang itu menyakiti, tapi orang itu berkontribusi kepada kita, menemukan kelemahan dan kekurangan kita, sehingga dengan demikian tidak sulit bagi kita untuk membalas kejelekan-kejelekan orang lain dengan kebaikan, karena kita menganggap orang itu telah membantu kita, sudah berjasa kepada kita berhutang budi kepada orang-orang tersebut. Apa yang dapat kita angkat hikmah dari peristiwa ini? Pertama, perjuangan menegakkan kebenaran di tengah-tengah umat tidak akan luput dari hinaan, tekanan, kecaman, kritikan orang lain. Tapi kalau kita meresponnya dengan positif, memandangnya dengan cara pandang yang baik, kita mampu bersabar, kita tidak larut ketika kita dikecam, ketika kita dihina, ketika kita dikritik. Kalau kita ingin berjalan di satu rel kok kemudian masih banyak hambatan, tapi kita mampu bersabar, melewatinya, menjalaninya dengan baik, dengan keikhlasan, maka terbuka peluang pada akhirnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kita saksikan pada akhirnya orang-orang Taif semuanya tunduk di bawah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang dihina saja, dicaci saja, dimaki saja, kemudian merasa sakit hati, menoleh kepada Rasulullah. Rasulullah tidak hanya dicaci, tidak hanya dimaki, tapi disakiti secara fisik, dilempar dengan batu. Tapi karena kesabaran, maka pada akhirnya semuanya tunduk di bawah ajakan Rasulullah. Kalau kita mau mendengarkan omongan orang lain tanpa memandang sisi positifnya, tidak akan pernah selesainya. Kita akan selalu terganggu suasana batin kita. Ingatlah cerita Luqman Hakim yang tadi saya sampaikan, tidak selamanya kebaikan yang kita lakukan diterima dengan baik oleh orang lain. Prinsip yang kita pegang, berjalanlah di atas aturan urusan, senang dan tidak senang pasti akan terjadi, karena ghayatun nas ridhon nas, ghayatun la tudrak
ridho dari orang lain, ridho dari semua orang adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Jadi kalau kita menghadapi orang 100, paling hendak orang 150 itu senang, 50 tidak suka. Kemudian kita ngajak ke timur, ternyata 125 setuju, 75 berontak. Ketika kita ngajak ke selatan, yang 140 sepakat, ada aja yang 60 tidak suka. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita harus gagal karena ada yang 60 itu yang kemudian ngeriui? Imshi fi tariqillah fa inna likulli syai'in muhibban mubghidha. Berjalanlah di atas aturan yang sudah disepakati bersama. Urusan suka dan tidak suka faktor biasa. Terimalah dengan sabar, doakan kepada Allah. Orang berbuat seperti itu karena belum mengerti apa yang jadi tujuan sebenarnya. Ini yang bisa kita capai melalui puasa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, kajian tematik Ramadhani kedua dan ketiga tentang hakikat puasa, ingin mencapai derajat ketakwaan dengan 5 ciri, mau berinfak kapanpun dimanapun kepada siapapun, mengendalikan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan, dan apabila kita yang melakukan kesalahan, segera ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah dari kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan di tengah-tengah masyarakat, mintalah ampun kepada orang yang pernah kita berbuat salah, dan kembalilah kepada aturan dan rel sebagaimana sudah ditetapkan bersama. Kami persilakan, barangkali masih ada hal-hal yang perlu dipertajam dari apa yang kami sampaikan atau persoalan-persoalan lain yang ada kaitannya dengan persoalan agama. Kami persilakan. Kepada Bapak beserta Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Dari Bapak ataupun Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, permasalahkan. Masih ada waktu 15 menit. Lebih 10 Ustaz. Ya. Lebih 50. Lebih 40. 40. Iya. Ada waktu 13 ya 18 menit. Nah, 13 menit. Ini matematikanya udah mulai hilang nih. Kena dingin nih. Jadi mau nanya nih. Silakan Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau yang pribadi saya menyakiti hal-hal seperti anak mantu bagaimana Ustaz? Seperti bukan minum atau berbuat yang bukan, tapi menyakiti sebagai orang tua, masih tahu kebenaran tapi tidak diturut, kan pegel itu orang tua, kan capek, tapi padahal itu hal yang kecil. Tapi saya seperti mangkal gitu Ustaz, kalau tidak dituruti omongan orang tua ini. Padahal itu untuk perbuatan yang baik untuk dirinya, untuk pada Allah maksud saya ini. Tapi misi bantah gitu loh. Bagaimana itu? Sepertinya sebagai orang tua apa dimarahi apa dipukul. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi kenakalan anak, ya, kenakalan orang-orang yang masih menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kemudian dinasehati, kok kemudian tidak nurut, kemudian kita sakit hati, gitu ya. Ya harus bersabar Bu, harus bersabar dulu. Kenapa anak menjadi seperti itu? Jangan selamanya anaknya disalahkan. Ya orang tuanya juga harus introspeksi diri.